Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya anak-anak ibu. Sudah sarapan, nak? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, ayo ketua kelas kita siapkan dulu untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ketua kelas ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, lengkap. Alhamdulillah rajin-rajin anak ibu ya 10 MIPA ini. Kira-kira apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Tentang? Teks anekdot. Nah, untuk mengetahui kalian masih ingat atau tidak, ibu akan membagikan satu buah permainan, yaitu permainan game word wall. Nah, ini bentuk dari permainan game word wall. Ya, nanti linknya akan ibu kirim melalui grup WA. Di sini akan ibu contohkan terlebih dahulu. Nah, yang bukan kata kerja, kalian tinggal pilih misalnya yang mana. Nah, ya. Terus ada pertanyaan kedua. Gambaran umum tentang isi teks disebut apa? Misalnya ya. Hitungan ketiga, kalian selesaikan permainannya. Ya, bebas mau milih yang mana. 1, 2, 3. Silahkan mulai. Ya, pilih permainannya ya. Ya, sudah. Duduknya sayang, duduknya. Mana kursi satunya? Ambil. Tuh, itu sebelah sana. Boleh. Bagaimana, sayang? Boleh. Yang menurut kalian mudah ya untuk bermainnya. Oke, dah. Boleh disimpan handphonenya kalau yang sudah selesai ya, nak ya. Kira apa itu yang sudah ditemukan di dalam game word tersebut? Apa itu teks anekdot? Ada yang masih ingat? Iya, LT. Berdiri sayang. Anekdot? Oke, teks lucu yang berisi kritik atau sindiran. Ada pendapat lain? Tepuk tangan dulu untuk LT. Ada yang dikatakan teman-teman kalian semuanya bahwa teks anekdot itu teks yang mengandung kritik. Di dalamnya terdapat humor ya atau kelucuan. Nah, ada nggak yang tahu apa perbedaan anekdot dengan humor? Iya, LT. Oke, ada pendapat lain, nak? Tepuk tangan dulu untuk LT. Ya. Kalau anekdot itu ya dia berisi kritik dan kelucuan, sedangkan humor dia hanya berisi tentang kelucuan tanpa mengandung unsur kritik ya atau tidak ada makna yang terdapat di dalam humor tersebut. Nah, nih ibu akan bertanya lagi. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang menggelikan? Contohnya di sini misalnya beli pulsa, datanya lupa dimatiin. Terus ada juga disuruh emak belanja ke warung, sampai warung lupa suruh beli apa. Ada yang pernah mengalaminya? Iya, kejadian yang kalian alami menurut kalian itu lucu, menggelikan. Nah, itu bisa kalian jadikan landasan dalam menulis teks anekdot. Sudah selesai ya? Untuk materi yang kemarin, anak-anak ibu harap kembali membaca buku, kita masuk ke materi yang baru. Nah, di sini ada capaian pembelajaran.
kita hari ini akan menulis teks anekdot ya. Jadi menulis teks anekdot itu berdasarkan struktur yang sudah Ananda pelajari pada pertemuan sebelumnya. Capaian pembelajarannya menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi. Terus kompetensi awal, peserta didik mampu menyampaikan kritik ke dalam tulisan ya, dan peserta didik mampu membuat sebuah anekdot. Jadi di dalam teks anekdot yang Ananda tulis nanti akan ada kritik yang akan disampaikan. Nah, kritik itu akan ditujukan kepada siapa kira-kira? Nah, sebelum masuk ya ke dalam materi ini, silahkan Ananda semua duduk per seperti yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Hitungan ketiga sudah pindah bersama kelompoknya. 1, 2, 3. Ya, Ibu Kodif bagikan LKPD-nya, Nak. Satu orang satu. Silakan ditulis nama pada lembar pertama. Ya, ada nama kelompok di sini dan ada kelas. Setelah menulis nama, silakan dibaca langkah kerjanya yang di kolom biru ya, Nak. Apa di situ langkah kerjanya? Yang pertama? Iya, mengenai tema yang akan disajikan. Nah, jadi Ibu akan menyajikan dua gambar meme ya yang akan kalian jadikan sebagai tema dalam menulis teks anekdot. Coba gambar memenya. Ya, ada gambar meme 1, ada gambar meme 2. Nah, maksud dari gambar meme yang pertama ini apa? Makna tidak tersiratnya. Iya, dia berpura-pura sedih kalau ada guru yang mau rapat. Padahal dia senang. Itu kalian boleh menulis teks anekdot berdasarkan tema 1 atau berdasarkan tema 2. Coba kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira mau memilih tema yang mana? Tema 1 atau tema 2? Misalnya nih kalau tema 2 ya, ini yang tidur di kelas ini karena mengantuk kah? Atau karena jam kosong kah? Atau mungkin ada gurunya. Nah itu kan kita nggak tahu. Nah jadi kalian boleh memilih tema 1 atau tema 2. Nah ini contoh kerangka teks anekdot yang ada di LKPD Ananda semuanya. Tapi masih kosong ya. Nah ini Bu contohkan yang sudah diisi. Misalnya temanya kasih sayang pada orang tua. Jadi nanti kalian berdiskusi tentang temanya, kira-kira apa yang menurut kalian sesuai berdasarkan gambar meme yang sudah Ibu sajikan terlebih dahulu tadi. Ya Nak ya. Setelah kerangka ini ditulis, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi tulisan teks anekdot pada kolom yang paling bawah, yaitu kolom teks anekdot. Ya, kalian boleh kalau ini tadi berbentuk narasi ya Nak. Hitungan ketiga. 1, 2, 3 silahkan berdiskusi ya untuk menuliskan tema. Nah Ibu, kalau kalian sudah menyelesaikan atau menuliskan temanya, lihat perintah kerjanya selanjutnya ya Nak ya. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit ya Nak ya dari sekarang. Lagi ya Nak ya. Ini kan sudah dialog ya, nanti sudah dialog ya, sudah Guru dan siswa.
Tetapi ini sedang belajar. Seharusnya kamu itu memperhatikan penjelasan yang ibu jelaskan di depan, bukannya tertidur. Siswa, tapi kenapa ibu harus memberikan kami tugas? Guru, maksud kamu apa nak? Reaksi siswa, jika sekolah bukan tempat untuk tidur, jadi rumah juga bukan tempat untuk belajar atau mengerjakan tugas dong Bu. Koda, guru terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Alur, pada suatu saat pelajaran bahasa Indonesia dimulai, terdapat siswa yang tidur di kelas, dan ibu guru pun menegur siswa itu. Dalam penyajian dialog, teks anekdot, seorang siswa yang tidur di kelas. Ketika itu pelajaran telah dimulai, ibu guru pun menegur siswa itu, kenapa kamu tidur nak? Maaf, karena saya mengantuk. Kenapa memangnya Bu? Tetapi ini sedang belajar, tidak baik kamu tidur di kelas. Kamu harus mendengarkan penjelasan di depan, bukannya kamu tertidur. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Sudah lengkap ya strukturnya ya. Di situ ada abstrak, orientasi, kritis, reaksi, dan koda. Di situ tadi menceritakan tentang apa juga kelompok 1 menyimak enggak? Tentang seorang? Oke, seorang siswa ya tidur di kelas lalu ditegur oleh gurunya. Ngapain kok tidur di jam belajar? Terus siswanya menjawab apa? Mengantuk. Katanya di sekolah itu bukan tempat tidur, jadinya itu tempat belajar. Tapi siswanya menjawab apa? Kalau di rumah berarti untuk tidak belajar. Jadi kenapa masih kasih PR banyak? Oke, boleh ya. Ibu akan memberi materi lengkap mengenai langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Pertama itu, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Sudah 9, mengembangkan teks anekdot dari kerangka yang sudah Ananda tadi buat ya. Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa saja? Teks anekdot. Saja strukturnya Asep. Abstrak. Iya. Reaksi, koda. Diulangi lagi kelompok 3. Abstrak. Orientasi. Iya, silahkan dipelajari lagi ya anak-anak ibu. Terus banyak-banyak membaca ya tentang materi teks anekdot yang belum diketahui. Oke, silahkan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Besok pertemuan berikutnya Ananda bisa menulis teks anekdot kembali. Ibu akan menyajikan gambar yang berbeda ya. Mungkin individu menulisnya. Kan sekarang perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Ya. Kan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa, Nak. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Apresiasi dulu kita semua.